kurang perhatian, Bansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Pitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Parmadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza, mewakili keluarga Vina, sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Sakat Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Sumpah Pocong Sakat Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap Sumpah Pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Sakat Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau Sumpah Pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau Sumpah Pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau Sumpah Pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya.
Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana, Bang Pitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh, ya dimana katanya itu sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu, Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak, Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana,
Penasihat Ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial.
Fitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana, Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian. Pansos. Makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu, Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak, Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki.
Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Sakatatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Sakatatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Sakatatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakatatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana, Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian. Pansos. Makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh, ya dimana katanya itu sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu, Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudiana jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak, Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media.
Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Sakatatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Sakatatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Sakatatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakatatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Sakatatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa
netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian. Pansos. Makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA.
Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa
kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas. tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin Ibtu Rudiana itu nggak datang, Ya. ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya. Bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada.
Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno 2J juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Sakat Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu begini, tidak?
Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh, ya dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun gitu. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi.
Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh, ya dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHAP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, kalau ada konfirmasi kita nggak
Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Sumpah Pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap Sumpah Pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau Sumpah Pocong sendiri atau seperti apa gitu, Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian, jangan takut, silahkan kalau mau Sumpah Pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau Sumpah Pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak, Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit Sumpah Pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun Sumpah Pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri Sumpah Pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan Sumpah Pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon.
Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas. tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh, ya dimana katanya itu sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya
dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi.
Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas. tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Sakat Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Sumpah Pocong Sakat Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap Sumpah Pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal.
Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
tersebut bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Sakat Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas. tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Sakat Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Sakat Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Sakat Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada.
Kalau Sumpah Pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak, Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan.
Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Sakat Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Pitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Sakat Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Sakat Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Sakat Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudiana, jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan.
Kalau di mata hukum sendiri Pak Pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu penanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial.
Fitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu. Nah, saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana, Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian. Pansos. Makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHAP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu, Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak, Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki.
Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Sakatatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Sakatatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu penanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Sakatatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakatatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Sakatatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah, saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana, Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHAP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu, Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak, Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun keputusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana.
Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Saka Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang
Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas. tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri.
Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan.
Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas. tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh, ya dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu, Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak, Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf,
Anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap sumpah pocong untuk mereka tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana begini, itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut
versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian, jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya.
Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos? makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos? makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini.
Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar.
Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana begini, itu Mas. tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHAP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Sakat Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Adapun Sumpah Pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Nah, kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi.
Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana begini, itu Mas. tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHAP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Sakat Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Sumpah Pocong Sakat Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap Sumpah Pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Sakat Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Pastinya kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau Sumpah Pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan
malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Nah, kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini
tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana begini, itu Mas. tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHAP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Sakat Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Sumpah Pocong Sakat Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap Sumpah Pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Sakat Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Pastinya kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau Sumpah Pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau Sumpah Pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau Sumpah Pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh,
kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu. Nah saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Pitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudiana, jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama
Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana.
Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudiana, jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun.
Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Sakatatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Sakatatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Sakatatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakatatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Sakatatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa
netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Bukan Rudiana itu. siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah, saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana, Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian. Pansos. Makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu, Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudiana, jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak, Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA.
Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Saka Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau pajak sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu. Nah saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa
kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHAP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Pastinya kalau kan kemarin Ibtu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada.
Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno 2J juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas.
Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh, ya dimana katanya itu sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian, jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi.
Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh, ya dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak.
Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon.
Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana begini, itu Mas. tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh, ya dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya
dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi.
Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Sakat Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHAP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Sakat Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Sumpah Pocong Sakat Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap Sumpah Pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal.
Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, Iya. ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Nah, kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri Pak Pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
tersebut bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Sakat Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Sakat Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Sumpah Pocong Sakat Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap Sumpah Pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Sakat Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Pastinya kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau Sumpah Pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudiana jangan takut, silahkan kalau mau Sumpah Pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun gitu. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Nah,
Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak, Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan.
Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Sakat Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Pitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Sakat Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Sakat Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Sakat Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Pastinya kalau kan kemarin Ibtu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudiana jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun gitu. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan.
Kalau di mata hukum sendiri Pak Pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu penanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial.
Fitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu. Nah, saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana, Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian. Pansos. Makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu, Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak, Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki.
Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Sakatatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Sakatatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Sakatatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakatatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu. Nah saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana, Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh, ya dimana katanya itu sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin Ibtu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu, Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak, Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media.
Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Sakatatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Sakatatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Sakatatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakatatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Sakatatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya.
Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Bukan Rudiana itu. itu siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah, saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana, Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian. Pansos. Makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas. tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu, Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak, Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan.
Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Saka Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini
tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHAP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun gitu. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada.
Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno 2J juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Sakat Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu begini, Mas.
Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh, ya dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun gitu. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi.
Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Sakat Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak
Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun gitu. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon.
Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Sakat Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas. tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHAP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya
dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu, Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak, Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi.
Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Sakat Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Bukan Rudiana itu. siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas. tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHAP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Sakat Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Sumpah Pocong Sakat Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap Sumpah Pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal.
Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun gitu. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon.
tersebut bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Sakat Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHAP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Sakat Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Sumpah Pocong Sakat Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap Sumpah Pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Sakat Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Pastinya kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau Sumpah Pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudiana, jangan takut, silahkan kalau mau Sumpah Pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Nah,
Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak, Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan.
Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni, mengatakan Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Sakat Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Pitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Sakat Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Sakat Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Sakat Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Pastinya kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudiana jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan.
Kalau di mata hukum sendiri Pak Pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial.
Fitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu. Nah saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Pastinya kalau kan kemarin Ibtu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudiana, jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki.
Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Sakatatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Sakatatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Sakatatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakatatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Sakatatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Bukan Rudiana itu. siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah, saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana, Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian. Pansos. Makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu, Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya. Bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudiana jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak, Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana.
Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Saka Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu. Nah saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang
Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHAP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Pastinya kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri.
Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan.
Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas. tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu, Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya. Bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak, Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap.
Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Sakat Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHAP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu.
menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya.
Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana begini, itu Mas. tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh, ya dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHAP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini.
Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun gitu. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar.
Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Sakat Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHAP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Sakat Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Adapun Sumpah Pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, Iya. ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Nah, kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi.
Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas. tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHAP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Sakat Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Sumpah Pocong Sakat Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Sakat Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Pastinya kalau kan kemarin Ibtu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas?
Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Nah, kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak, Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini
tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos? makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos? makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza, mewakili keluarga Vina, sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Sakat Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Sumpah Pocong Sakat Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap Sumpah Pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Sakat Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin Ibtu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau Sumpah Pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau Sumpah Pocong. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau Sumpah Pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh,
kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Pitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh, ya dimana katanya itu sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudiana, jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana,
Penasihat Ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial.
Fitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana, Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian. Pansos. Makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin Ibtu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu, Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak, Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki.
Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Sakatatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Sakatatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam sumpah pocong bersama Sakatatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakatatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan sumpah pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Sakatatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudiana, jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana.
Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Saka Tatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Saka Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Saka Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu. Nah saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang
Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHAP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Pastinya kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri.
Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Sakat Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan.
Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas. tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh, ya dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHAP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Pastinya kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu, Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya. Bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak, Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf,
Anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam. Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu Mas, tidak? kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan,
hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian, jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal Arianto Sutadi sejak awal mempercayai kalau para terpidana merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ia bahkan rela membela Ibtu Rudiana mati-matian meski tidak mendapat masukan informasi dari manapun. Arianto Sutadi juga jadi orang yang menyuruh Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di depan media. Kepada Arianto, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit setelah diamankan. Namun berdasarkan hasil temuan Propam, kata Arianto, Rudiana memeriksa para terpidana itu selama 20 menit. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Ia pun kini berharap PK Saka Tatal dan para terpidana lainnya akan diterima oleh MA. Awalnya Arianto meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Dalam persidangan 8 tahun lalu, menurut dia, para terpidana tetap mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Kini, Arianto berharap Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Tak hanya itu, Arianto juga memberi bocoran kalau saat ini Ibtu Rudiana masih diperiksa secara intensif oleh tim Sus di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Susno Duaji tetap yakin kalau peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Apalagi ada bukti baru soal isi chat terpidana yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak mengarah pada perencanaan pembunuhan. Susno Duaji juga mengatakan kalau Rudiana saat ini sudah diperiksa dan kebenaran kasus Vina Cirebon tak lama lagi akan segera terungkap. Bukannya minta maaf, anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon malah melakukan intimidasi. Bribka Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon, disebut masih melakukan intimidasi atau bully terhadap adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi, Aldi. Aldi bercerita meski kasus Vina Cirebon ramai menjadi polemik, namun Bribka Gugun Gumilar masih tetap membulinya. Aldi merupakan salah satu yang ditangkap rombongan Ibtu Rudiana dan Bribka Gugun Gumilar pada 31 Agustus 2016 silam.
Aldi dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Meski disiksa secara sadis sampai luka parah, Aldi tetap tak mau mengikuti kemauan Bribka Gugun Gumilar untuk mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, ternyata Aldi masih rutin bertemu dengan Bribka Gugun Gumilar. Adik Eka Sandi ini bercerita sebelum dia menyebut nama di sidang PK Sakatatal, Bribka Gugun Gumilar sering membulinya. Aldi bercerita kerap bertemu Bribka Gugun Gumilar ketika berada di bengkel. Saat bertemu Aldi, Bribka Gugun Gumilar sering melakukan intimidasi. Bahkan pembulian tersebut dilakukan Bribka Gugun Gumilar pada Aldi di depan banyak orang. Meski sudah melakukan penyiksaan terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, namun Bribka Gugun Gumilar tetap tidak meminta maaf pada Aldi. Pun dengan Ibtu Rudiana yang tetap berkukuh tidak melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dia berdalih hanya 15 menit membuat terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Ibtu Rudiana mengatakan memiliki dokumentasi soal kondisi terpidana kasus Vina Cirebon. Bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Kubu Ibtu Rudiana sudah sejak awal memberi sinyal ketidakhadiran dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon dengan dalih musyrik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan, Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Tidak hanya itu, Pitra juga menyebut Sakat Tatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu sebagai cari perhatian alias pansos atau panjat sosial. Pitra tegas menolak tantangan Sumpah Pocong itu karena dinilai hanya memperkeruh suasana. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap Sumpah Pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu loh. Nah saat ini kuasa hukum Sakat Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait Sumpah Pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, Pansos. makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Jadi Rudiana begini, itu Mas. tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh ya, dimana katanya itu apa, sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Sakat Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana.
Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong mempengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun keputusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya gitu kan, dan agama. Tak lagi bela Ibtu Rudiana, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi berharap peninjauan kembali PK Saka Tatal diterima oleh Mahkamah Agung. Padahal